Hai gengs, baru-baru ini dunia MotoGP dibuat heboh dengan kemunculan Rara sang pawang hujan. Kejadian ini pun lantas menjadi viral dan jadi perbincangan dunia. Meski sebenarnya di dunia ini pengendalian cuaca bukan hal baru nih gengs. Beberapa teknologi pengendalian cuaca sudah dikembangkan dan digunakan di berbagai dunia. Penasaran seperti apa? Yuk simak. Pawang hujan Mandalika. Pada pergelaran MotoGP Mandalika tahun 2022, ada hal menarik yang belum pernah ada di pagelaran MotoGP sebelumnya nih gengs. Yaps, hal tersebut adalah munculnya sosok pawang hujan yang melakukan ritual menghentikan hujan di dalam lintasan. Sontak saja, aksi dari pawang hujan yang diketahui bernama Rara Istiawati Wulandari ini menarik banyak sekali perhatian baik dari media lokal maupun internasional. Bahkan akun Twitter resmi MotoGP sempat memposting kejadian ini. Percaya nggak percaya, setelah selesai ritual, hujan yang awalnya cukup lebat tiba-tiba saja mereda. Akibat aksi ini, Rara pun menuai banyak reaksi dari berbagai dunia. Ada yang kagum namun ada juga yang menganggap itu hanya kebetulan. For your info nih gengs, ternyata Rara bukanlah pawang hujan yang kaleng-kaleng. Selain di ajang MotoGP Mandalika, Rara juga pernah menjadi pawang hujan di 3 acara besar lainnya, yakni di pembukaan dan penutupan Asian Games, pembukaan Asian Para Games, dan juga Piala AFC. For your info nih gengs, gaji yang diterima oleh Rara atas jasanya menjadi pawang hujan di pagelaran MotoGP Mandalika adalah sebesar 5 juta rupiah per harinya. Dan dalam 21 hari kerjanya, Rara menerima gaji dengan jumlah total mencapai 105 juta rupiah. Meski aksi pawang hujan ini menjadi sorotan, namun ternyata di balik itu semua tak lepas dari jasa TNI AU. Dalam keterangannya, TNI Angkatan Udara bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC di kawasan sirkuit balap MotoGP Mandalika. Operasi ini didukung dengan menggunakan pesawat Cessna 212-200 dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh, Kota Malang. Namun apapun itu, pagelaran MotoGP Mandalika sukses dilaksanakan dan kita sebagai warga Indonesia patut bangga dengan hal tersebut. Nah, kalau ngomongin soal modifikasi cuaca, kamu jangan salah nih gengs. Ternyata negara Indonesia termasuk negara yang ikut mengembangkan teknologi dalam memodifikasi cuaca tersebut. Sebagai bukti, pada tahun 2021, negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Thailand dalam hal mengembangkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi kekeringan dan mitigasi kebakaran hutan. Modifikasi hujan Uni Emirat Arab. Sudah jadi hal umum kalau daerah Uni Emirat Arab mempunyai suhu panas yang cukup tinggi nih gengs. Dan untuk melawan hawa panas yang terus meningkat setiap tahunnya serta kelangkaan hujan, pemerintah di sana mengembangkan teknologi dalam memodifikasi cuaca. Tak segan-segan mereka menggelontorkan dana hingga jutaan dolar untuk mendanai proyek penelitian penyemaian awan dan peningkatan hujan. Selain itu, negara ini juga memiliki program cloud seeding yang terbilang cukup ambisius. Bayangin aja, pada tahun 2017, Uni Emirat Arab telah melakukan 242 operasi penyemaian awan atau cloud seeding nih gengs. Bahkan, kabar yang terbaru nih gengs, pada tahun 2021, Uni Emirat Arab sudah mengembangkan teknologi drone penyetrum awan penurun hujan di Dubai. Cara kerja drone tersebut akan diterbangkan ke atas awan dan melepaskan kejutan-kejutan listrik yang akan menciptakan droplet di dalam awan. Ketika droplet tersebut sudah saling menempel dan menyatu cukup besar, maka hujan pun akan terjadi. Pengendali salju. Gak cuma modifikasi hujan, di Colorado ada teknologi untuk memodifikasi salju nih gengs. Modifikasi salju ini dilakukan agar pasukan salju untuk wisata ski di sana tercukupi dan memuaskan para wisatawan yang datang. Teknologi ini berupa generator berbahan bakar propana yang digunakan untuk mengirim partikel kecil perak iodida ke udara. Cara ini digunakan agar salju turun lebih cepat dan bisa diperkirakan. Alat pembuat hujan. Di kota Santa Barbara, California, berdiri sebuah fasilitas cloud seeding terbesar di Amerika. Cloud seeding sendiri adalah metode umum yang digunakan dalam memodifikasi cuaca.
di mana awan akan disemai menggunakan bahan tertentu yang akhirnya merubahnya menjadi hujan. Namun, kalau biasanya teknik ini menggunakan pesawat, di fasilitas ini teknologi cloud seeding justru berada di daratan, di mana alat ini terdiri dari beberapa pipa-pipa serta sensor canggih. Pipa-pipa ini nantinya akan mengeluarkan senyawa perak iodida ke atmosfer. Dengan kalkulasi dan jumlah tertentu, senyawa ini dapat membuat awan menjadi hujan. Bahkan, hanya dalam waktu 45 menit ketika alat ini berfungsi, maka akan terjadi hujan, baik itu air maupun awan salju. Teknologi ini sendiri digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, serta mengurangi potensi curah hujan yang terlalu tinggi. Rudal hujan Cina. Setelah sempat bikin geger dunia dengan matahari buatan, Cina juga bikin dunia berdecak dengan teknologi mereka yang mampu mengontrol cuaca. Teknologi ini dikenal dengan cloud seeding, di mana konsepnya sama seperti penyemaian awan pada umumnya. Namun bedanya nih gengs, kalau biasanya awan disemai menggunakan pesawat, pemerintah Cina justru mengembangkan teknik menggunakan senjata berat anti-aircraft. Jadi nih gengs, mereka akan menembakkan senjata anti-aircraft di mana pelurunya sudah dimodifikasi. Dan ketika mengenai awan, peluru akan meledakkan isi di dalamnya yang membuat awan tersebut menjadi hujan. Cara ini mereka gunakan untuk membuat cuaca cerah saat pertemuan politik penting atau event-event penting olahraga. Cara ini juga digunakan oleh pemerintah Cina untuk membantu petani yang kekurangan curah hujan.